warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi kelas 1C Politeknik Negeri Samarinda. Tujuan dari pembuatan video ini itu sebagai sarana pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu komputer bersama saya Anissa, saya Dewi Nur Fitriani, saya Ismaisya, saya Dia Rustina. Baik, langsung ke intinya saja. Silahkan. Jadi kan kita membahas sistem komputer nih Kak. Menurut Kak Dewi itu sistem komputer itu apa sih? Menurut saya, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, apa aja Kak perangkat-perangkat yang ada di sistem komputer itu? Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Jadi tadi kan disebutkan nih sama Kak Dwi, perangkat yang terdapat pada sistem komputer ada hardware, software, dan brainware. Kalau menurut Kak Dwi, sistem hardware ini apa sih? Jadi kalau menurut saya, hardware itu kan merupakan salah satu perangkat dalam komputer. Hardware itu salah satu perangkat yang berbentuk wujud fisik dan dapat disentuh. Nah, hardware ini dapat bekerja apabila dia diberikan perintah atau instruction set oleh penggunanya. Setelah itu, di hardware sendiri itu masuk lagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu seperti CPU, input atau output device, storage device, dan extra device. Oke, bisa dijelaskan apa itu maksud dari processing device? Jadi processing device atau CPU berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menelusuri sistem komputer. CPU memiliki 2 bagian utama, yaitu ALU, kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit, yang merupakan alat yang melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan atau yang disebut adder melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, dan bagian keduanya itu ada CPU atau Control Unit, yaitu yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Seperti saat alat ingin menerima data, ingin mengolah data, dan saat ingin menampilkan pada data output. Tuh. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Sedangkan output merupakan perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data-data. Input atau output memperbolehkan komputer untuk mendapatkan informasi dari dunia luar ataupun menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik atau hard copy atau non fisik soft copy. Ada berbagai macam input dan output yang perlu diketahui, mulai dari keyboard, nanti bakal ditampilkan ya teman-teman, keyboard, monitor, disk drive, webcam, scanner, dan lain sebagainya. Tuh. Dan kita lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu storage device atau penyimpanan pada komputer. Penyimpanan pada komputer sendiri itu terdapat 2 penyimpanan, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM ini menjadi tempat penyimpanan untuk program-program dan data-data yang kita olah untuk sementara waktu. Di RAM ini kita dapat menghapus, mengambil, ataupun mengisi data yang telah kita buat. Dan yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory, yang dimana ROM ini hanya dapat dibaca dan sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Oke, kita lanjut ke external storage. Lanjut ke external storage adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama, yaitu ada floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian software yang akan dijelaskan oleh Kak Erika.
Kak Dwi. Silakan tadi. Silakan Kak Dwi. Baik, kita masuk ke bagian software komputer. Software atau perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan itu dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan dengan perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah. Software sendiri memiliki sistem operasi yang merupakan sistem dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Ada beberapa macam sistem operasi, diantaranya itu ya Linux, Windows, dan macOS. Tugas sistem operasi termasuk mengurus jalannya program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta penginstalan dan pembuangan software. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke brainware, yaitu pengertian brainware menurut Tri Rahmadi menjelaskan bahwa buku pengantar teknologi informasi bahwa brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Brainware menurut istilah bagi manusia yang terlibat dalam mengoperasikan sistem dalam perangkat komputer. Jenis-jenis brainware yaitu ada operator komputer, tech trainer, konsultan, project manager, dan programmer, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa kami diskusikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan mengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.